Karena hati yang bertakwa selalu memberi ruang untuk damai dan kebaikan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV spesial Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap para jamaah yang hadir pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan semuanya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus pembawa acara kita, abang saya yang alhamdulillah mukanya cerah, nggak kalah cerah sama muka saya, Ustaz David Kholik. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat, afiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala luar biasa ciptakan, salah satunya untuk mengingatkan kita terus menjadi orang yang bertakwa. Karena sesungguhnya orang yang bertakwa itu banyak untungnya ketimbang ruginya. Betul apa betul? Dan dari macam bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu modelnya macam-macam. Termasuk yang Allah Subhanahu wa taala catatkan dalam surah Al-Imran ayat 130 yang Allah nyatakan di antara contoh orang bertakwa adalah menjauhi yang namanya riba. Makanya ayatnya bunyinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Di sini sesungguhnya Allah ingin memberikan penjelasan kepada kita. Ayo hai orang-orang yang beriman, jauhi daripada kalian adalah riba. Bu, kalau dengar kalimatnya aja udah serem banget ya. R-iri, B-aba, nyaut apa nyaut? R-iri, B-aba, B-ubu, D-id, pinter anak-anak. Ini adalah satu petunjuk buat kita. Sesungguhnya ibu, semua aturan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini sebenarnya untungnya buat kita selaku hambanya. Maka tadi saya ngutik-ngutik baca-baca Al-Quran termasuk tafsirnya. Sesungguhnya ketakwaan kita kepada Allah itu banyak untungnya. Silakan Bapak Ibu cek surah An-Naba dimulai dari ayat 31. Di situ ada kalimat innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'nabau wa kawa'iba atrabau wa ka'san dihaqa. Terus ada kalimat lainnya la yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba jazaa'am mir rabbika ata'an hisaba. Maka ulama-ulama tafsir mufassirin beliau bersepakat bahwasannya sungguh orang yang bertakwa itu banyak untungnya. Apa untungnya? Di dunianya beruntung, di akhiratnya juga beruntung. Orang yang jauhin riba, Bu, Pak, itu di dunianya untungnya luar biasa. Kenapa? Hatinya tenang. Kagak diuber-uber tenggang waktu. Apalagi tenggang waktu yang dikit-dikit ada lebihnya. Betul nggak kira-kira? Ngutang panci 100.000, lebihannya 300.000. Lah itu kan riba, bener apa nggak kira-kira? Tuh kira-kira biasanya orang kalau terjerat riba itu kan tidurnya kagak tenang. Apalagi udah pas besok wayanya pembayaran.
Duit kagak gablek kalau bahasa orang Betawi, ya. Sama laki jauh, emang lakinya LDR ya kan ya. Mau mintanya rada malu, betul nggak kira-kira? Hatinya nggak tenang. Makanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memberikan satu jaminan buat orang yang bertakwa. Ya Bu, iya Bu, iya Bu. Kira-kira orang kalau punya utang enak apa enggak? Nyaut. Orang kalau punya utang enak apa enggak? Enak. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat aki-aki kita zaman dulu itu enak, amat hidupnya tenang. Meskipun motornya motor jadul kayaknya enak, biar kata masukin giginya digentak lu beretak baru masuk. Tapi enak belinya cash, nggak pakai ngutang, apalagi ada ribanya. Enggak. Makanya ada istilah lebih baik motor sejuta kenangan daripada motor sejuta sebulan ya. Nah iya, biar kata gusinya ganti mulu, betul nggak kira-kira? Nah iya. Lihatlah di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan kabar gembira kepada kita. Maka kita gandengkan dengan surah An-Naba ayat 31 tentang ketakwaan mafaza. Apa artinya mafaza? Mafaza itu artinya kemenangan. Makanya redaksinya Masya Allah cakep karena ini sedang Idul Fitri. Sebelum Idul Fitri kita bulan puasa selama berapa bulan? 1 bulan full. Di situ kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi manusia yang berkarakter takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seperti itu? Supaya kita semuanya mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan. Dunianya untung, akhiratnya apa lagi? Karena apa? Ada doa yang gak pernah kita tinggalin. Kalau saban waktu sholat, apa doanya? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Nah ini kan doa yang kagak pernah kita tinggalin, betul gak kira-kira? Kadang-kadang juga sebelum kita ngangkat tangan malaikat udah hafal. Robbana atina nih, Robbana atina nih, Robbana atina nih ya. Nah iya emang doanya itu doang kan ya. Waktu itu saya pernah ditanya Ustaz David, Guru saya kalau habis sholat bingung mau doa apa? Ngapa emang satu dulu sekolahnya bukan di sekolah yang Islam, yang kedua kagak pernah mondok. Sekalinya apal doa 2 doang. 1 doa makan, 2 doa sapu jagat. Terus dia nanya sama saya, Guru kalau doanya itu doang boleh kagak? Lah saya bilang sikat udah nggak apa-apa ya. Kadang-kadang kan malaikat juga apa lama doa kita sebelum ngangkat Robbana nggak apa-apa Bu, karena apa? Itulah yang kita inginkan supaya di dunianya tenang, di akhiratnya juga tenang. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Idul Fitri ini mengajarkan kita contoh daripada takwa apa? Bisa memaafkan siapapun yang pernah berbuat salah kepada kita. Amin Allahumma Amin. Bu, Ya. halo Pak. Ya. Memaafkan gampang apa susah? Gampang. Ayo, memaafkan gampang apa susah? Minta maaf gampang apa susah? Gampang. Gampang-gampang, tapi kadang-kadang suka susah. Apalagi yang kita memaafin orang yang pernah nyakitin, zalimin kita. Ibu, ibu. Kadang-kadang kan yang jahat bukan orang jauh, kadang orang deket. Kalau kagak adik, mamang. Kalau kagak mamang, ipar ya. Apa perihalnya biasa yang paling gampang? Masalah tanah, wari. Ayo yang kompak. Wari. Bu, kalau ada orang yang pernah jahat kita, yang jahat kepada kita, apalagi perihal gitu dia minta maaf, kira-kira kita maafin apa jangan? Maafin apa jangan? Maafin. Kalau kita pengen diaku sebagai hambanya Allah, pengen diaku sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajar Bu kalau rada-rada kesel dikit dah ya, namanya juga manusia, bukan nabi, bukan malaikat ya. Makanya kan kalau kata generasi Z, wajar coy kita susah maafin. Ya namanya juga manusia kan begitu, bukan nabi dah kan. Tapi hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita, kalau orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, maka itu tandanya dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo bareng-bareng
Di Idul Fitri ini, di Lebaran ini sama-sama kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita punya hati yang luas. Ya. Kita punya hati yang lebarnya bisa jadi selebar lautan. Supaya apa? Supaya kita mampu memaafkan kesalahan orang lain seperti Allah mengampuni segala kesalahan kita. Makanya kadang-kadang kita kalau jadi hambanya Allah itu selalu mikir bagaimana betapa baiknya Allah kepada kita. Ya Bu? Ya Pak? Kan dosa dan salah kita dikit apa banyak kira-kira? Nyaut. Yang kompak. Jujur jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira dosa kita dikit apa banyak? Salah kita dikit apa banyak? Banyak aja apa banyak banget? Suami punya salah nggak sama istri? Ibu diam, saya nanya bapak dulu. Ayo, suami punya salah nggak sama istri? Bapaknya, istri punya salah nggak sama suami? Banyaknya. Betul nggak kira-kira? Maka dari itu mari sama-sama teruslah kita belajar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah pintar memaafkan apapun bentuk kesalahan orang lain kepada kita. Dari ucapan, tindakan, ataupun perilaku yang lainnya. Karena jujur Bapak Ibu, orang itu salahnya kan banyak. Ya. Ada yang salah lewat lisan, maaf biasanya salah-salah kata. Ini yang sering-sering kita kadang-kadang temukan dan berbahaya. Ya. Sengaja amdan ay bi ghairi amdin, sengaja ataupun tidak sengaja. Maka ada istilah begini, biasanya Ibu, kesalahan kita, salah ucapan itu lebih berbahaya daripada salah tindakan. Maka dari itu mari sama-sama pelan-pelan kita belajar memaafkan siapapun yang berbuat salah kepada kita. Amin Allahumma amin. Begitu kurang lebih. Terima kasih banyak ya. Kiai. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita di hari Idul Fitri ya. Idul Fitri sendiri artinya Id itu sudah hari raya sebenarnya. Jadi kalau sudah hari raya Idul Fitri nyebutnya berarti hari raya Idul Fitri. 2 kali penyebutan hari raya. Jadi hari Idul Fitri ya, sudah Idul Fitri, kita beridul fitri ya, kita kembali ke fitrah ya. Makna dari Idul Fitri kita akan coba kaji lebih dalam. Di antaranya tadi adalah saling memaafkan. Cuman ada hal yang lebih penting lagi ke depannya. Bagaimana kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai istri, sebagai suami ya, itu menjaga anak dan keluarga kita bisa terbebas dari api neraka. Melihat sekarang godaannya begitu luar biasa. Betul apa betul Bu? Betul. Udah selama 1 bulan penuh bulan Ramadan, ada 11 bulan lagi tantangan ke depannya. Siap gak kita menghadapi ujian sesungguhnya selama 11 bulan ke depan? Kita akan mempersiapkan diri kita supaya kita bisa siap dan tangguh dalam menghadapi ujian selama 11 bulan ke depan. Siap? Siap. Udah kayak tentara, siapa aja. Baik, siapa yang mau bertanya angkat tangannya, silakan. Oke, mana silakan Ibu. Namanya dan pertanyaannya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, nama saya Koni dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Teater Permai. Ustadz, apakah memaafkan itu berarti kita harus melupakan kesalahan orang walaupun orang tersebut masih berbuat zolim pada kita? Itu saja Ustadz. Baik. Mohon jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bu Koni. Silakan Ustadz Fadl. Baik, salah satu karunia-Nya Allah yang diberikan kepada kita manusia itu sering banyak ingatnya. Meskipun ada juga kadang-kadang kita juga suka lupa. Biasanya Bapak Ibu kesalahan kita itu begini. Kalau buat orang yang berbuat baik kita gampang ngelupainnya. Tapi kalau ada orang berbuat salah kira-kira gampang apa lama ngingetnya?
Wah, lama banget. Betul nggak kira-kira? Nah, inilah bedanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta yang luar biasa. Kalau kita berbuat kesalahan, Ibu, Ibu. Kalau kita berbuat kesalahan kepada orang lain minta maaf kepada kita, ya sudah, maafkan saja. Urusan misalkan maaf dia masih ingat atau enggak ya dengan kesalahan kita, dia mau apa, dia masih ingat enggak dengan kesalahan kita, biarin aja, enggak jadi masalah. Tapi tugas kita apa? Memaafkan. Meskipun zolimnya luar biasa, salahnya luar biasa, maaf ya Bu, namanya juga kita kan manusia. Bahkan dulu sekelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang mulia, ketika pamannya beliau dibunuh yaitu Sayyidina Hamzah. Ya, tapi Masya Allah beliau memaafkan, tapi kalau ngelihat yang bunuhnya, beliau kan memalingkan wajahnya. Ya. Tapi beliau tetap memaafkan daripada siapa yang membunuh pamannya. Nah, inilah pelajaran yang harus kita harus kita pelajari. Kadang-kadang begini juga. Boleh kita menghindar dari orang yang tersebut, misalkan dari orang tersebut. Supaya apa? Supaya tidak kita ingat kesalahannya dia, nanti justru akan menimbulkan penyakit hati. Ya Bu, betul nggak kira-kira? Makin ngelihat dia makin gedeg kalau bahasa orang Betawi. Makin ngelihat dia makin kesel. Makin ngelihat dia makin ingat kesalahannya. Akhirnya penyakit di dalam hati kita nggak pernah nggak pernah kelar. Contoh misalkan kita di sini. Dia udah kira-kira 200 meter. Daripada kita nanti timbul penyakit hati, kalau di depan kita ada gang, belok aja ke sebelah kanan tuh ya. Belok ya. Terserah dah mau dia yang belok apa kita yang belok, kan begitu kan ya. Kalau misal kita nemu gang agak-agak dekat, belok aja udah, supaya apa? Supaya kita terhindar daripada penyakit hati. Biarin dah, kita mau udah maafin, tapi kan boleh dong kita menjaga hati kita supaya apa? Supaya nggak kotor lagi, supaya nggak supaya nggak gedeg lagi, supaya nggak inget kesalahan dia lagi. Begitu kira-kira Ustaz David. Sama-sama. Terima kasih banyak. Jadi forgiving, memaafkan, tapi nggak bisa forget, nggak apa-apa ya Ustaz ya. Ya. Kita bisa memaafkan tapi kita nggak bisa lupa, nggak apa-apa ya Ustaz. Boleh, dan juga bisa nanti kita ngambil pelajaran supaya kita juga nggak berperilaku seperti itu kepada orang lain. Oke, ya baik. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Kalau orang-orang yang sudah memaafkan biasanya hatinya udah damai, udah tenang. Tapi begitu dia ingat, dia lupa, langsung baca A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Istighfar, langsung istighfar, astagfirullahaladzim, supaya nggak jadi begitu ketemu. Udah maafin, udah, tapi kok gedek ya. Allahu Akbar. Baik, kita akan lanjutin lagi. Memaafkan, meminta maaf gampang, tapi memaafkan istilahnya sulit. Padahal mungkin lisan bisa mengucapkan kita memaafkan, tapi hati kita belum tentu bisa memaafkan. Bagaimana caranya? Kita benar-benar bisa belajar, mengunyah-ngunyah hal-hal yang tidak bisa kita terima sampai kita bisa menerima keadaan tersebut dan benar-benar bisa memaafkan orang yang telah berbuat zalim pada kita. Mau tahu jawabannya? Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.